Perkenalkan, nama saya Intan Padang, saya dari Prodi Kehutanan Universitas Syah Kuala. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan SPSS di komputer atau laptop. Nah, sebelumnya kita harus mengambil data dari Excel, kemudian kita copy. Selanjutnya kita beralih ke SPSS sendiri. Nah, di bagian SPSS, sebelumnya untuk teman-teman semua harus mendownload terlebih dahulu aplikasi SPSS di komputer ataupun laptop teman-teman sendiri. Nah, ketika kita membuka aplikasi SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Ada data view dan variable view. Nah, di data view ini kita akan mempaste data yang kita copy dari Excel. Setelah ternyata datanya belum tercopy. Kita copy dulu. Kemudian kita masuk ke data view. Setelah itu, karena tampilan data view yang kita copy dari Excel seperti ini, maka kita harus mengeditnya di variable view. Nah, di variable view ini yang pertama sekali kita isi ialah bagian data responden. Yang kedua ada jenis kelamin. 3 ada umur. 4 ada pendidikan. 5 ada pendapatan. Dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, dalam penulisan data di nama, kita itu harus memperhatikan kaidah penulisannya, di mana saat penulisan datanya itu kita tidak boleh menspasi jika terdapat 2 kata, karena jika kita membuat spasi akan terjadi error pada pembacaan data di SPS sendiri. Nah, di bagian tipe ini sudah benar, di mana responden itu masuk ke dalam string, kemudian jenis kelamin sampai dengan konsumsi itu masuk ke dalam jenis data angka. Selanjutnya ada weight. Weight ini kita samaratakan menjadi 12. Nah, sedangkan di desimal ini di bagian responden itu sudah 0 karena jenis datanya itu kan angka, jadi tidak memerlukan desimal atau tanda koma. Kemudian untuk yang lainnya kita juga buat 0 karena data yang kita temukan itu tidak ada bilangan yang menggunakan desimal. Nah, sedangkan di label ini kita kosongkan saja. Sedangkan di values itu, di bagian data jenis kelamin itu, kita beri kode, yang dimana kode pertama itu atau 1 itu dikodei sebagai jenis kelamin laki-laki. Kita add. Kemudian untuk yang kedua itu ada perempuan. Kemudian kita add lagi. Nah, setelah kita add, kita klik OK. Nah, kemudian untuk data kedua yang memiliki values itu yang selanjutnya itu ada pendidikan. Dan di bagian pendidikan ini terdapat 5 kodenya. Yang pertama itu ada SD, kita add. Yang kedua ada SMP, kita add lagi. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat pendidikan SLTA, kita add lagi. Keempat itu ada D3, kita add lagi. Kemudian untuk kode 5 itu untuk pendidikan S1. Setelah kita add, kita klik OK lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian missing. Missing ini merupakan bagian variable view apabila data itu ada yang
tidak terdapat atau keliru. Nah, data yang keliru itu ada di bagian pendapatan, di mana kita edit missing clue-nya, kita buat 999, kemudian oke. Begitu juga dengan konsumsi. Kita klik describe missing, kemudian kita klik 999, kemudian klik oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom sendiri, kita samakan, tidak perlu diedit lagi. Kemudian untuk Aljin ini, untuk responden kita menggunakan lab, dan untuk umur kita menggunakan center karena jenis datanya itu ialah angka. Begitu juga dengan pendidikan, pendapatan, dan juga konsumsi. Kita menggunakan center karena jenis datanya itu adalah angka. Nah, untuk measure-nya sendiri, responden udah masuk ke jenis nominal, sedangkan yang lainnya masuk ke skala atau yang bisa dihitung. Nah, ketika kita kembali ke data view, maka tampilan data yang telah kita paste dari data Excel tadi berubah menjadi seperti ini. Jadi data yang lebih rapi. Selanjutnya kita masuk ke output data. Nah, untuk mengoutput data, sebelumnya untuk melihat kode yang telah kita buat tadi, kita klik di bagian add-ons icon seperti ini atau value labels. Kita klik, nah maka kode yang telah kita masukkan seperti jenis kelamin dan tingkat pendidikan tadi akan terlihat seperti ini. Kita klik lagi, maka kodenya kembali seperti semula. Kemudian kita akan menganalisis data ini atau mengoutput data dengan mengklik analyze, kemudian deskriptif, statistik di bagian deskriptif. Nah, terus kita masukkan data yang bisa dihitung seperti umur, pendapatan, dan konsumsi. Kemudian kita klik option. Di bagian option ini ada means, sum. Di bagian dispersion kita klik semua, checklist semua. Nah, di bagian distribution juga kita klik dua-duanya. Selanjutnya kita klik continue, lalu oke. Nah, berikut output data dari data yang telah kita olah di SPSS. Selanjutnya kita save. Kita buat nama datanya output data. Save. Jadi cukup sekian hasil penjelasan saya tentang cara penggunaan SPSS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.